Baik saudara-saudara, kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Mazmur pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ketika bangun pagi tadi saya berdoa, Tuhan menunjukkan firman ini. Dan karena sekolah kami lagi diliburkan, anak-anak dipulangkan karena untuk memutus tali COVID mulai besok sampai dengan tanggal 10 Agustus. Dan saya mengisi waktu dan 5 menit saya boleh berbicara firman Tuhan di pagi hari ini. Mazmur pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, berikutnya adalah doa pada pagi hari. Jadi di sini maksud doa pada pagi hari adalah maksudnya kita mengalami sesuatu, jangan tunggu sudah siang, sudah sakit, sudah parah, sudah penyakitnya sudah parah. Contoh itu ilustrasi ya. Segala sesuatu yang masih awal, masih muda, kita tidak doakan, tapi kita tunggu parah dulu. Kalau contohnya kalau sakit, tunggu parah-parah baru kita cari hamba Tuhan, kita cari Tuhan, kita cari gereja. Tapi di sini Tuhan berbicara bahwa doa pada pagi hari, artinya segala sesuatu belum parah itu kita sudah doakan. Jangan tunggu siang, jangan tunggu segala sesuatu sudah parah. Jadi doa pada pagi hari ini, contohnya kalau muda-muda yang sedang berpacaran, yang sering kontak-kontak saya atau siapapun yang mendengarkan khotbah ini, jangan tunggu masalah dalam sebuah pergaulan itu sudah setengah mati, sudah macam-macam, baru kita cari orang untuk doakan. Banyak yang bilang, ibu tolong doakan supaya jangan jadi putus. Ada yang bilang, ibu tolong doakan supaya kasih putus saja, saya putus dia tidak mau, jadi ibu doakan biar dia putus atau bagaimana. Tapi awal bertemu itu kita sudah doakan, memang cari memang hamba Tuhan, cari memang orang-orang dalam Tuhan untuk doa memang. Jangan sampai di pertengahan. Nah, jika kita berdoa sebelum memulai, mungkin ada hal-hal yang diingatkan bahwa tidak cocok atau macam-macam. Nah, kalau kita sudah sampai tengah jalan, kita sudah saling mencintai, baru mau didoakan untuk yang pendoa itu disuruh buat ini itu, ya saya rasa sudah siang. Nah, ini tidak pagi lagi. Dan beban itu menjadi agak berat. Itu dalam hal penyakit atau dalam hal pergaulan. Dalam hal melamar kerja misalnya, jangan sudah masukkan berkas-berkas atau sudah urus sampai pertengahan, sudah tato asal sini baru cari untuk didoakan. Tetapi saya rasa sebelum segala sesuatu itu siang, sebelum segala sesuatu itu parah, kita sudah doakan pagi. Jadi kita siap bahan-bahan, kita cari saudara hamba Tuhan mendoakan kita sebelum kita memulai sesuatu. Saya rasa perikop dari Mazmur ini mengajarkan kita agar kita doa pada pagi hari. Kata pagi di sini artinya belum siang, belum masalah itu belum parah, masih ringan, kita sudah mulai dibawa dalam doa. Ayat yang ketiga, perhatikan teriakku minta tolong yang ada, ya Rajaku dan Allahku. Jadi kita harus sering teriak minta tolong, bukan teriak sembarangan, tapi maksudnya ya Allah ya Tuhan. Jadi kita minta Tuhan, saya super doa Tuhan, Tuhan tolong dengarkan saya. Yang selanjutnya, sebab kepadamulah aku berdoa. Sebab kepadamulah, tidak kepada Allah lain, tidak kepada siapa lagi, tidak kepada apapun. Hanya kepadamulah aku berdoa, sehingga tolong dengarkan seruanku. Kita sudah doa sebelum melamar, contohnya kita sudah doa, kita sudah siap bahan-bahan. Tuhan tolong dengarkan seruanku. Karena saya tidak pergi kepada apapun, tidak pergi kepada siapapun. Nah, sebelum memulai berpacaran, Tuhan saya sudah bawa pasangan ini sebelum memulai, sehingga ketika sampai di pertengahan berpacaran ada hal-hal tertentu yang menghalangi. Aku bawa di hadapan hadiratmu dan dengarkanlah seruanku. Ya, kita punya alasan untuk minta Tuhan dengarkan seruan kita karena kita sudah berdoa dari awal. Tapi kalau sampai pertengahan segala sesuatu mau terjadi, contohnya kalau melamar kerja sampai sana ditolak sana sini, baru kita mau cari Tuhan. Tuhan bilang, kapan kamu teriak kepadaku? Nah, terlambatlah bagi kita. Ayat yang keempat, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Ada orang yang pagi-pagi dia bangun langsung cari HP. Ada orang pagi-pagi bangun langsung cari kopi. Pagi-pagi langsung cari rokok di mana. Pagi-pagi langsung cari piring di mana. Tapi yang Tuhan menegaskan adalah kita bangun pagi jam 5 kita mulai masuk di hadirat Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ya, jadi bukan kita
kita bangun kita langsung bilang, woi mana HP saya, hei mana piring saya. Tetapi kita di ayat yang keempat ini mengatakan bahwa kita bangun pada pagi hari, kita bersuara, kita naikkan seru, kita mulai hitung, Tuhan pada pagi hari ini, contoh saya masuk sekolah, Tuhan pada pagi hari ini saya akan masuk sekolah, Tuhan jaga lindungi anak, Tuhan jaga lindungi Pak yang sementara betul, jaga lindungi saya, bungkus belah kami, karena sekarang ada wabah COVID, Tuhan bungkus belah kami, untuk kami menjalankan tugas yang baik. Siang kami boleh pulang kembali, malam kami boleh istirahat dalam keadaan sehat selamat. Nah, kita sudah berseru pada pagi hari ini. Sebelum kita melamar, kita siapkan bahan-bahan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan saya harus lewati tahap ini. Sebelum kita terima seseorang untuk berpacaran, kita bawa dia di hadapan Tuhan. Tuhan inilah dia, jika Allah berkenan saya jalani. Sehingga ketika sampai di pertengahan ada masalah, kita boleh bertanya pada Tuhan, Tuhan aku sudah seru kepadamu, dan tolong dengarkan seruanku. Ya, berikut. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, pada waktu pagi aku mempersembahkan persembahan bagimu. Persembahan apa Bapak Mama? Tuhan tidak menuntut kau harus bawa 50 ekor ayam. Tuhan tidak menuntut harus bawa persembahan di akhirat. Tapi yang Tuhan menuntut adalah ku naikkan syukur kepadamu, ku bawa hatiku, karena tubuhku adalah persembahan yang terbaik. Artinya kita siapkan hati kita untuk Tuhan punya tempat di hati kita, dan Tuhan punya ada pengaruh firman Tuhan dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan pada setiap pagi aku menunggu-nunggumu Tuhan. Ayat yang kelima, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada fasikan. Kenapa aku harus berseru Tuhan? Kenapa aku harus membawa segala sesuatu? Masih dini, masih pagi, masih awal. Kenapa aku harus mempersembahkan persembahan syukurku? Kenapa aku harus menunggu-nunggumu? Karena engkau Allah yang tidak berkenan kepada kefasikan, menurut ayat yang kelima. Karena Allah bukan berkenan kepada kefasikan. Apa itu kefasikan? Kefasikan itu bohong, contoh. Kefasikan itu malas, besok mau ujian tidur bagian sekolah. Sudah umur 30 masih tidur malas cari pasangan. Nah, itu dia. Sudah umur 25 ke atas malas lamar-lamar. Masih panjang umur, biar saja. Nanti dulu umur 30 berkejar-kejar, masih 10 tahun lagi. Ini segala sesuatu yang membuat kita terlambat, Mama. Ini adalah suatu kefasikan. Hari ini maki dulu, besok tobat nanti lusa maki lagi. Kan begitu, kita makin hari bukan buat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, malah kita membuat sesuatu yang membuat kefasikan. Dan ini yang Tuhan berkata bahwa aku bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Jadi kalau kita berdoa tapi kita pulang buat kefasikan, kita pergi di hamba Tuhan mengatakan bahwa Anda harus puasa berapa hari, Anda harus begini, kita pulang kita tidak lakukan itu, maka itu akan menjadi penghalang, karena Allah tidak berkenan kepada yang namanya kefasikan. Yang berikut, orang jahat takkan menumpang padamu. Ya, saya rasa Tuhan ini adalah Allah yang kudus, dan orang-orang yang jahat yang hari-hari beribadah ikut sama dia, tetapi dia ada tutup bungkus, dia punya kefasikan, lama-lama menghilang. Saudara-saudara, saya pimpin satu persekutuan doa, namanya persekutuan doa ini. Makanya di FB saya ini adalah Elim Antim, karena kelompok doanya namanya Elim, yang pimpin namanya Antim, tapi saya lebih banyak dipanggil Mama Bram. Nah, di dalam memimpin persekutuan doa Elim atau Komsel Elim ini banyak sekali yang datang, lama-lama menghilang. Pertama datang, baik Ibu Antin, itu Mama Bram katanya, tapi lama-lama sudah tidak datang, karena kalau datang sirip minum dilarang, rokok tidak ada, dan juga minum sopi tidak ada, dan juga datang mabuk-mabuk tidak ada, omong kotor tidak ada. Lama-lama dia menghilang karena dia tidak punya teman di dalam persekutuan doa untuk macam-macam. Jadi gosip juga tidak ada, bergaulan lain-lain pun tidak ada. Lama-lama mereka berbondong-bondong datang, lama-lama mereka menghilang karena mereka tidak merasa bahwa memiliki teman untuk berbuat sama-sama. Nah, di sini ayat yang kelima dia mengatakan orang jahat takkan menumpang padamu. Jadi yang mau menumpang, ini kesaksian Bapak Mama, yang menumpang dengan saya sudah masuk 30 orang, karena anak saya 4 orang, lahir satu datang jaga. Habis itu ada yang masak, ada yang apa.
lama-lama keluar satu persatu. Karena apa? Lama-lama mereka tinggal, sudah ada surat cinta di dalam koper, sudah ada nama laki-laki di HP. Saya marah, saya nasihat tidak boleh. Dan lama-lama mereka tinggal. Karena memang orang jahat tak akan menumpang padamu. Karena dia mau menumpang, tapi dia merasa bahwa dia dengan sendirinya dia merasa tidak layak, dan dengan sendirinya dia merasa berat, dan dia jalan kasih tinggal. Itulah segala macam kefasikan yang takkan menumpang pada kita. Amin untuk firman Tuhan.